Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi uji MANOVA. Saya sendiri Wahyu Rahmana Putra dengan NIM 2111054 kelas S1. MANOVA. MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen berskala kategorik terhadap beberapa variabel independen sekaligus yang berskala data kuantitatif. MANOVA merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. Artinya merupakan bentuk multivariate dari Analysis of Variance atau ANOVA. Bentuk multivariate maksudnya adalah terdapat lebih dari satu variabel terikat, sehingga uji MANOVA digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap beberapa variabel dependen secara simultan atau sekaligus. Uji ini mirip sekali dengan uji Hoteling's T2. Letak perbedaannya adalah jika uji Hotelling T2 digunakan apabila hanya terdapat satu variabel independen dengan dua kategori saja. Sedangkan MANOVA dapat digunakan pada lebih dari satu variabel dependen atau kategori atau lebih. MANOVA dapat dikatakan dari analisis diskriminan, karena pada analisis diskriminan variabel dependen yang berskala kategorik dan variabel independen yang berskala kuantitatif. Kedua uji ini mempunyai kesamaan dalam cara menentukan nilai variat dan menguji signifikansi statistik antar kelompok. Tujuan MANOVA. MANOVA biasa digunakan dalam dua kondisi utama. Kondisi pertama adalah saat terdapat beberapa variabel dependen yang berkorelasi. Sementara peneliti hanya menginginkan satu kali tes keseluruhan pada kumpulan variabel ini dibandingkan dengan beberapa kali tes individual. Kondisi kedua adalah saat peneliti ingin mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi pola variabel dependen. Keuntungan MANOVA. Keunggulan dari MANOVA adalah mampu digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen yang berskala kategorik terhadap masing-masing variabel dependen secara terpisah, di mana variabel dependen berskala kuantitatif dalam penggunaannya. MANOVA membutuhkan asumsi yaitu ukuran sampel yang lebih besar daripada univariate ANOVA, di mana dalam MANOVA ada batasan khusus dalam setiap sel kelompok, minimal sebanyak 20 observasi, dan jumlah sampel di setiap sel harus lebih besar dari jumlah variabel dependen. Asumsi MANOVA. Yang pertama yaitu variabel dependen terdistribusi normal. Yang kedua yaitu setiap pasang variabel dependen kovariat dan semua pasangan variabel dependen kovariat adalah linear. Yang ketiga, variabel dependen memiliki tingkat variansi yang sama sepanjang daerah variabel prediktor. 4. Variabel dependen maupun independen dapat dikorelasikan satu sama lain. Contoh data MANOVA. Kita akan melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian matematika, fisika, dan biologi siswa kelas S6 SD Taman Sari 2. Perhatikan judul penelitian di atas. Semuanya adalah 4 variabel yang diteliti. Yang pertama yaitu pekerjaan orang tua, yang kedua nilai ujian matematik, yang ketiga nilai ujian IPA, yang keempat nilai ujian bahasa Indonesia. Pekerjaan merupakan variabel independen yang bertipe kategorik atau skala data nominal atau kualitatif. Terdiri dari 3 kategori: tani, buruh, dan PNS. Nilai ujian semuanya variabel dependen yang bertipe numerik atau kuantitatif adalah skala data. Semuanya variabel dependen yang bertipe numerik atau kuantitatif adalah skala data, interval atau rasio. Berdasarkan contoh di atas, maka jelas bahwa uji MANOVA harus terdiri dari satu variabel independen berskala kualitatif, lebih dari satu variabel dependen berskala data kuantitatif berdistribusi normal. Ini adalah contoh datanya. Dengan keterangan yaitu pekerjaan 1, tani 2, dan buruh tani 2, dan PNS 3. Uji MANOVA dalam SPSS.
Yang pertama yaitu masukkan data ke SPSS. Lalu langsung klik ke variable view dan masukkan values pada values dengan kode yang tadi. Terus klik analyze, terus klik general linear model, terus multivariate, kemudian masukkan variable dependent dan independent. Lalu klik tombol mode. Lalu klik continue, kemudian option continue. Ini adalah hasil outputnya. Dapat dilihat tabel di atas menunjukkan hasil uji deskriptif contoh dari tabel di atas, yaitu responden dengan pekerjaan tani rata-rata nilai matematika sebesar 46,64 dan jumlahnya adalah 11 orang. Sedangkan buruh rata-ratanya nilai IPA sebesar 76,67 dan jumlahnya 9 orang. Begitu pula yang lain, cara membacanya sama. Berikut adalah hasil output dari multivariate test. Pada baris yang di bawah, pada tabel di atas menunjukkan 4 nomor memberikan nilai p-value untuk 4 uji multivariate yang berbeda. Hasil tersebut memberitahukan pada kita jika ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada semua variabel dependen. Jika Anda ditanya secara keseluruhan, apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel dependen pada satu set kelompok variabel dependen, maka Anda akan menjalankan manfaat dapat melihat hasil uji multivariate ini sebagai kesimpulan Anda. Artinya, jika 4 nilai value menunjukkan kecil dari 0,05, maka signifikan pada level kepercayaan 95%. Ingat bahwa berdasar tabel di atas tidak ada satu uji multivariate tunggal. Yang ada adalah 4 jenis uji yang berbeda. Ini merupakan hasil output dari Levene Test of Equality of Error Variance. Pada tabel di atas menunjukkan hasil uji homogenitas, yaitu uji Levene. Dikatakan semua variabel memiliki variabel yang sama apabila nilai signifikan besar dari 0,05. Nilai ini nantinya akan mempengaruhi pilihan uji post hoc apa yang digunakan. Apabila signifikan besar dari 0,05, maka uji post hoc menggunakan uji Benferroni. Sedangkan jika kecil dari 0,05, maka menggunakan Games-Howell. Hasil di atas menunjukkan semua variabel dependen memiliki varian yang sama sebab signifikan besar dari 0,05, sehingga uji post hoc yang digunakan nantinya adalah Benferroni. Ini merupakan hasil dari test of between subject effects. Tabel di atas menunjukkan nilai uji MANOVA sebesar seperti biasanya pada uji F. Anda akan disuguhkan dengan beberapa nilai: corrected, model, intercept, pekerjaan, error, dan total. Langsung saja kita lihat baris pekerjaan pada tabel di atas. Pada baris tersebut ada 3 baris lagi, yaitu matematik, IPA, dan bahasa Indonesia. Maksud dari hal tersebut adalah tiap baris menunjukkan hasil uji pengaruh satu variabel independen, yang itu pekerjaan terhadap masing-masing variabel dependen. Dari hasil di atas, lihat nilai pada kolom signifikan. Dikatakan signifikan apabila signifikan kecil dari 0,05. Contoh di atas ketiga nilai menunjukkan 0,000 di mana kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulan dan jawaban hipotesis adalah pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian matematik dengan p-value 0,000 yang artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Yang kedua yaitu pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian IPA dengan p-value 0,000 yang artinya H0 ditolak dan atau H1 diterima.
Yang ketiga yaitu pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian bahasa Indonesia dengan p-value 0,000 yang artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Ini merupakan multiple comparison. Tabel atas menunjukkan hasil uji post hoc karena nilai uji homogenitas menunjukkan signifikan besar dari 0,05 pada semua variabel, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji Benferroni. Dikatakan bahwa perbedaan variabel dependen yaitu nilai ujian berdasarkan variabel independen yaitu pekerjaan apabila memiliki tanda bintang. Dalam contoh di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk perbedaan nilai ujian matematik berdasarkan pekerjaan yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Untuk perbedaan nilai ujian IPA berdasarkan pekerjaan yang memiliki perbedaan adalah tani, buruh, dan tani dengan PNS. Untuk perbedaan nilai ujian bahasa Indonesia berdasarkan pekerjaan yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh, tani dengan PNS, dan buruh dengan PNS. Sekian presentasi dari saya. Salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.